Hai, Assalamualaikum rekan Syedara, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Sela Fajrina Yuza dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah UIN Arani di Banda Aceh. Ini merupakan video pertama saya yang saya upload ke YouTube. Pada video ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu data dan jenis-jenis data. Nah, data itu merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari suatu penelitian atau analisis dan perlu diproses untuk membuktikan suatu fakta. Data dibagi atas 3 jenis, teman-teman. Ada data yang berdasarkan sifat, data berdasarkan pengukuran, dan data berdasarkan sumber. Pada data yang berdasarkan sifat dibagi lagi atas 2, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kuantitatif merupakan data yang berbentuk numerik, dapat diukur dan dihitung. Contohnya, tinggi badan siswa kelas 3 SMA. Nah, untuk mendapatkan tinggi badan siswa kelas 3 SMA itu, tentunya kita membutuhkan pengukuran untuk mengumpulkan datanya. Selanjutnya, ada data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang bentuknya non-numerik dan sulit diubah ke bentuk numerik. Nah, biasanya data ini banyak digunakan untuk mengangkat fenomena sosial. Mengangkat fenomena sosial? Nih, gini nih contohnya. Data siswa yang memperhatikan saat guru menjelaskan. Nah, itu tidak bisa diubah ke bentuk numerik atau ke dalam angka karena siswa yang memperhatikan itu merupakan siswa yang kita perhatikan juga. Maksudnya itu untuk siswa yang memperhatikan penjelasan yang kita sampaikan itu tentu tidak semua siswa, hanya beberapa. Ada kemungkinan mayoritasnya yang paling duduk di depan yang sering memperhatikan. Nah, jenis data yang kedua berdasarkan pengukuran. Pengukuran ini dibagi lagi atas 4 kategori, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama ada data nominal. Nominal merupakan jenis data yang diperoleh dari pengelompokan suatu objek berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, setiap objek tersebut juga hanya boleh memiliki satu karakteristik saja atau satu kategori saja. Contohnya, data banyaknya siswa laki-laki dan perempuan di kelas 9. Untuk mendapatkan data tersebut, tentu kita melihat berapa banyak jenis laki-laki dan berapa banyak siswa yang perempuan. Nah, siswa laki-laki dan perempuan ini tidak bisa digabungkan karena kenapa? Hanya bisa memiliki satu karakteristik saja, hanya bisa memiliki satu kategori saja, yaitu siswa laki-laki satu kategori dan siswa perempuan satu kategori. Selanjutnya ada data ordinal. Data ordinal adalah data yang juga bersifat kategorik. Bedanya, data ini memperhatikan berdasarkan tingkatan. Nah, contohnya itu seperti nominasi juara kelas. Ada tingkatan yaitu tingkatan 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada data interval. Data interval merupakan data kuantitatif di mana ada keteraturan perbedaan antara dua variabel yang bermakna dan sama tetapi memiliki jarak yang berbeda, serta mempunyai angka nol yang bersifat arbiter, yaitu angka nol yang masih bernilai. Contohnya, suhu 0 derajat Celcius. Nah, suhu 0 derajat Celcius itu menandakan bahwa suhu di tempat itu, di daerah itu, suhunya dingin. Nah, nilai 0 itu masih bernilai, masih bermakna dan mempunyai arti. Kemudian ada rasio. Data rasio merupakan data yang memiliki jarak yang sama serta memiliki angka nol yang absolut. Nah, maksudnya angka nol yang absolut ini, jika datanya bernilai nol, maka tidak berarti apa-apa atau tidak bermakna. Contohnya, tingkat kemiskinan di Banda Aceh itu 0%. Jadi menandakan di daerah Banda Aceh itu tidak ada penduduk yang miskin dikarenakan kemiskinannya 0%. Dan jenis data yang ketiga atau yang terakhir adalah data berdasarkan sumber. Data berdasarkan sumber ini dibagi lagi atas 2, yaitu ada data primer dan data sekunder.
Data primer merupakan jenis data yang disimpulkan secara langsung dari sumber utama, bisa melalui wawancara, survei, maupun eksperimen dan sebagainya. Nah, data ini sifatnya spesifik sesuai dengan kebutuhan penelitinya. Contohnya, data peminat game online di kalangan remaja. Nah, untuk mendapatkan data tersebut, kita dapat melakukannya dengan survei atau dengan membagikan kuesioner atau wawancara. Nah, dengan cara tersebut kita akan mendapatkan data seberapa banyak peminat game online di kalangan remaja. Dan yang terakhir ada data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari data yang telah ada sebelumnya. Nah, data ini tidak bisa kita dapatkan secara langsung seperti data primer, karena data ini memerlukan orang kedua dan orang ketiga untuk memperoleh data tersebut. Contohnya, data hasil riset pertumbuhan penduduk tahun 2021 sampai tahun 2022. Nah, untuk mendapatkan data yang akurat, kita memerlukan bantuan orang ketiga, yaitu Dinas Kependudukan, sehingga kita dapat membandingkan data di tahun 2021 sampai ke tahun 2022, seberapa besar penduduk yang berkembang. Oke teman-teman, sekian aja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Nah, video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Bapak Azmil Hasan Lubis MPD. Nah, bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat dan berguna, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Gratis kok. Dadah, sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum.